Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Hafi, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang semester 3 Prodi Manajemen. Di video kali ini kita bakal diskusi ngebahas tentang topik mudharabah dan musyarakah. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber saya yang merupakan teman saya sendiri dan moderator yang merupakan dosen kami. Nah, langsung aja kita lihat videonya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam aktivitas ekonomi, di dalam ajaran Islam itu sama dengan ekonomi umum yang kita ketahui, juga banyak aktivitas yang terjadi. Misalnya saja tentang perdagangan, kemudian ada sewa menyewa, kemudian ada gadai, kemudian juga ada pinjam meminjam atau utang piutang. Juga termasuk di dalamnya ada masalah kerjasama. Ya. Kerjasama di dalam Islam itu ada berbagai macam bentuk. Ya. Ini adalah suatu bentuk lain untuk menggantikan riba. Karena dalam ekonomi konvensional itu kita mengenal riba, di mana kalau kita menabung uang kita di bank, ya kan, nanti bank akan menetapkan persentase keuntungan kita berupa laba. Dari mana dapat labanya itu? Karena bank itu kemudian akan meminjamkan kepada orang lain, debitur, ya, dengan perjanjian nanti debitur itu akan mencicil selama waktu tertentu dengan cicilan pengembalian sekian persen yang sifatnya adalah flat. Nah, misalnya minjamnya 10 juta, maka jangka waktu berapa tahun dia akan mencicil sebulannya sekian, pinjaman pokok plus bunga itu adalah riba. Nah, sementara kalau dalam Islam, ya kita bisa menabung di bank syariah, yang lalu kemudian mungkin ditanya apa nih bentuk pinjamannya, misalnya tabungannya, apakah tabungan wadiyah atau tabungan mudharabah. Kalau wadiyah itu kita biasanya naruh saja biar tidak ada bunganya, ya itu biasanya untuk keperluan kalau kita nabung untuk biaya pergi haji, ya kan, langsung pergi haji pakai ada bunganya, dan nggak boleh. Nah, ada juga bentuknya tawaran, mungkin bukan yang wadiyah, tapi mudharabah adalah kerja sama, di mana nanti bank akan meminjamkan kepada kreditur dengan pola kerjasama. Ya, artinya si kreditur akan mencicil kepada bank, tapi bunganya itu bukan bunga, ya, cicilannya sendiri nggak flat, berubah-ubah sesuai dengan bagaimana hasil usaha dari si peminjam itu. Kalau dia lagi sukses, untuknya banyak, maka dia akan menyetor cicilan lebih banyak. Tapi kalau misalnya usahanya lagi kurang bagus, maka dia menyetor cicilannya menjadi lebih sedikit. Kira-kira demikian sobat-sobat siapa. Kali ini itulah yang akan kita bincangkan dengan diskusi bersama teman-teman kita ini yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ya, kita akan berbicara tentang bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu musyarakah dan mudharabah. Kita dengarkan pendapat dari teman-teman ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, saya selaku ketua kelas dari GAB Manajemen. Saya Ahmad Ridho Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Karot dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan presenter memulai. Nah, kita membahas mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah adalah pembiayaan keuangan syariat Islam yang mendukung usaha, yang berisiko dan berprinsip berkeuntungan. Yang pertama kita membahas mudharabah. Mudharabah adalah dua atau lebih yang mendukung usaha, yang satu menjadi pemodal dan disebut sohibul mal, dan yang kedua menjadi
pengelola yang disebut mudharib, dan keuntungannya akan dibagi dan kerugiannya cuma ditanggung oleh si ulama, kecuali mudharib melakukan kesalahan. Dan yang kedua kita membahas musyarakah. Musyarakah adalah usaha yang bermitra yang dua atau lebih yang akan keuntungannya akan dibagi-bagi sesuai porsinya. Ya, buat saya mudharabah dan musyarakah itu adalah sebuah bentuk kerjasama yang porsinya itu bisa dibagikan antara sama rata dan dibagikan berbeda-beda. Contoh, buat untuk mudharabah itu seperti kita membangun sebuah usaha. Nah, dan saya itu sebagai pemodal dan satu orangnya lagi itu sebagai pengelola usaha. Jika si pengelolanya ini dalam mengatur usaha saya dalam mengalami kerugian, maka si pengelola ini tidak akan mengganti rugi, tetapi kita sebagai si pemodal ini yang akan menggantikan rugi ke sebuah usaha itu. Dan untuk musyarakah itu sama, kita sama kerjasama. Ibarat kata saya sama Reno membangun sebuah usaha, contoh seperti ayam geprek. Nah, itu kita membangun modal itu kita secara bersamaan, dan untuk keuntungannya itu kita akan dibagikan sama rata. Dan jika ada kerugian, maka dari kita pun berdua, misalkan saya sama Reno, itu akan menggantikan rugi secara bersamaan. Seperti itu, Pak. Kalau saya mudharabah itu, misalkan contohnya ini gampangnya aja ya, Mbak. Ini misalkan saya dan Ridho, saya Sohibul Mal dan Ridho pengelolanya. Nah, ini saya mengasih duit buat Ridho untuk mengelola sebuah pengusaha. Nah, ini Ridho udah mengelola, saya tinggal duduk diam menunggu keuntungan. Semisal Ridho mau melakukan kesalahan, nah Ridho maka menanggung kerugian tersebut. Nah, jika itu kerugian bukan karena Ridho, itu saya yang menanggungnya. Nah, kalau musyarakah itu dua orang atau lebih itu membuat usaha secara modalnya itu bareng-bareng. Dan kalau misalkan rugi ya rugi bareng, untung ya untung bareng, dibagi sama rata. Oke, jadi di dalam mudharabah ini seperti yang Anda jelaskan, ada pihak yang pasif atau yang tidak duit, dan ada pihak yang aktif, dia melakukan pengelolaan, gitu kan. Terus seandainya dalam pengelolaan itu antara mereka kan biasanya ada perjanjian bagi hasil. Berapa sih presentasi? Modal, yakin? Iya. Oh, suaranya nggak kencang. Yang digabah kan yang kalau rugi cuma ditanggung oleh komandan doang. Betul. Bukannya kalau mudharabah itu bagi hasil itu, kalau untungnya sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama rugi. Gimana menurut Anda? Menurut saya dari jawaban tersebut itu terlalu kurang fair buat saya, Pak. Untuk hasil keuntungannya itu mungkin untuk si pengelola ibarat kita dibagi 100% ya. Untuk pengelola mungkin untuk bagi saya itu sekitar 60% itu buat si pengelola, dan 40% itu buat si pengusaha. Kalau ada kerugian? Nah, justru di situ kan kita kan ada sebuah bentuk kerjasama juga ya sama bank kan ya. Kalau misalkan kita mengalami kerugian, mau nggak mau kita mungkin jalurnya ibarat kita minjamnya ke bank, seperti itu, Pak. Kalau menurut saya, prinsip saya. Mudharabah itu kan bisa antara saya dengan Reno, nggak mesti ke bank. Ren, saya punya modal, kamu jalanin, gitu kan? Modal saya ini 10 juta, jalanin Ren. Pokoknya kalau misalnya kamu untung, kita bagi 2. Persentasenya tergantung kesepakatan kita. Karena kamu yang capek, oke lah kamu 60%, saya 40%. Tapi kalau misalnya namanya orang usaha kan nggak selalu untung, bisa juga rugi. Kalau rugi gimana kan? Apakah kita sama-sama atau kamu yang nanggung atau saya yang nanggung? Kalau saya ya Pak, misalkan nih kan saya mengelola, saya melakukan kesalahan, berarti ruginya ditanggung. Bukan kesalahan, karena namanya orang baru usaha itu belum tentu kesalahan si pengelola. Tapi memang ekonomi lagi nggak benar, pembelinya lagi nggak ada, ekonomi lagi sulit. Itu kan bukan kesalahan si pengelola, tapi memang kondisinya seperti itu. Nah, kalau ternyata dalam usaha itu ternyata rugi, gimana? Punya modal. Punya modal? Saya yang baca di artikel emang dari modal. Yang kamu baca? Jadi prinsip saya sih, Pak. Enggak, kita kan berdasarkan bacaan juga.
Bagaimana? Ya, Karena kita bicara tentang hukum, ya berarti kan bukan menurut saya, tapi menurut apa namanya kita tuh. ya mungkin kalau sepengetahuan saya juga nggak jauh dari batas sebuah artikel juga. Ya hasilnya siapa yang nanggung? Ya, kalau yang nanggung itu mau nggak mau kita berdua apa yang nanggung. Persentasenya dengan mana? Presentasinya itu lebih ke arah ke si pemodal, Karena semua modal. Presentasi apanya nih? Keuntungan, ke Kerugian. 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 Lalu kasusnya begini, andai kata kemudian ternyata bukan karena ekonomi, tapi Renoni curang, misalnya. Sebenarnya dia untung, tapi dia diem-diem aja. Dia bilang rugi. Gimana tuh? Kan saya sebagai pemilik modal nggak tahu persis bagaimana realnya terjadi di lapangan. Ternyata kamu banyak main, ya kan lumrah terjadi seperti itu ya. Ada orang yang kasih modal tapi ternyata nggak jujur kan. Dia bilang rugi padahal sebenarnya untung, dengan harapan nanti kan dia dapat untung dari situ, ngambil kemudian nanti bagi hasil dapat lagi dia. Gimana tuh Ren? Mau nggak mau sih pemodal, karena kan pemodal nggak tahu dicurangin sama pengelolanya Pak. Ya terus bagaimana seperti itu? Ya udah, pasrah aja. Seharusnya sih ya Bagaimana supaya si pengelola itu bersikap jujur? Apa yang harus dilakukan oleh pemilik modal? mungkin mengajak orang lagi Pak buat mengelola yang lebih baik lagi orangnya, biar Segitiga dong. Iya. Kalau segitiga mah nggak tahu, cuma dikasih 2M, makasih mas, nggak mungkin. Itu juga harus diupahin. Itu ininya untungnya jadi makin bagi-bagi dong. Emang enak bagi-bagi. Jangan tidak makin kecil namanya. Ya makanya gimana dong? Mungkin kalau buat diancam itu sebenarnya masuk akal juga, tapi lebih ke arah bukan ke arah polisi. Mungkin bisa dikeluarkan dari tidak ikut kerjasama lagi, seperti buat kerja bareng, terus atau nggak dikeluarin, dipecat semacam itu. Atau kesenangan kamu, uang tadi duitnya udah diambil terus dipecat, berarti kan kamu nggak ada tanggungan apa lagi dong. Alhamdulillah. Iya dong. Itu mungkin cara simpelnya sih. Dia nyari lagi kerja sama yang lain. Sama yang kedua begitu juga, tanya sama si Asar tadi. Hah? Sama Aldi. Ternyata Aldi sama juga kelakuannya. Makin buntung. Makanya gimana itu? Berarti kan kamu harus punya suatu strategi untuk mengawasi orang-orang yang mengelola itu. Jangan sampai kamu melakukan dikerjain orang terus. Dikerjain terus duit kamu habis. Terus kamu pecat, dia malah seneng. Dia kan malah seneng. Anggap aja kamu mengalami itu. Apa yang harus kamu lakukan supaya teman-teman kamu ini yang punya kewajiban menjalankan usaha atas modal kamu, tapi kok mereka nggak jujur? Apa yang mau kamu lakukan? Tapi kayaknya tuh kalau menurut saya itu kayaknya resiko dah. Bagi Resiko? modal. Hmm. Yang kayak gitu. Bagi modal yang itu jadi resikonya. Gitu. Ya, salah satu risiko ya pasti. Tapi kan harus ada usaha dong. Ada antisipasi. Risiko itu kan kalau misalnya sesuatu yang sudah diantisipasi lalu kemudian terjadi juga. Mau nggak mau lah, itu kan kita. Kalau buat saya untuk cara mengatasi hal kecurangan itu pasti kan memang udah pasti resiko juga Pak ya. Resiko setiap kita bikin usaha pasti nggak mungkin kita harus naik terus, pasti ada turunnya, ada ya seperti itu kecurangan dalam pengusaha. Dan untuk strateginya yang pasti tentunya kita harus punya plan A atau nggak plan B. Misalkan plan A kita udah seperti ini, kita harus berikan plan B. Contohnya itu untuk strateginya harus ada catatan pemasukan sih Pak, menurut saya. Laporan harus ada laporan biar kita tuh tahu datanya ini segini. Jadi kalau misalkan udah benar-benar konsisten segitu, kalau misalkan ujung-ujungnya berbeda itu pasti wah kita ini harus diperhitungkan nih. Gimana kok tiba-tiba nilainya tuh bisa segini? Laporan tidak wajar. Laporannya tidak sesuai yang dilakukan, tidak wajar seperti itu Pak. Mungkin harus bikin sebuah data laporan untuk lapor ke kita gitu. Kenapa? Kerjasama itu kan pertama kedua belah pihak itu harus orang-orang yang memahami masalah. Mereka kemudian bersepakat, ya kan? Kedua belah pihak sepakat karena jujur, tanpa dipaksa dan sebagainya. Terus kemudian juga apa yang dikerjasamakan itu harus jelas. Misalnya membuka usaha dibilang apa? Tentu kedua belah pihak harus sudah punya
gambaran ini kira-kira usaha menguntungkan atau tidak. Berdasarkan kesepakatan juga, saya nyuruh Selena untuk bisnis bidang apa dulu, kira-kira ini nanti prospektif atau enggak ini bidangnya. Kalau bidangnya kira-kira bidangnya enggak prospektif, ya jangan bidang itu lah, yang lain gitu kan. Terus kemudian kedua belah pihak itu tentu saja harus melakukan suatu perjanjian tertulis yang baik, di mana ada hak ada kewajiban, ya kan. Si pemilik modal ada, dia punya hak yaitu dapat keuntungan, tapi dia punya kewajiban melakukan pengawasan gitu kan. Sementara si pengelola dia punya kewajiban mengelola, tapi dia juga punya hak untuk dapat keuntungan yang mungkin lebih besar gitu. Ya jelas ya. Baik sobat-sobat siabah, meskipun singkat, kira-kira demikianlah diskusi kita hari ini tentang masyarakat dan mudharabah. Yang intinya Islam membolehkan kita untuk melakukan kerjasama di bidang usaha dengan suatu pembagian resiko maupun pembagian keuntungan yang adil, dan kemudian juga diatur secara baik berdasarkan saling percaya dan prinsip untuk saling bantu-membantu, menaikkan derajat, menaikkan kesejahteraan dari masing-masing pihak. Satu pihak punya modal tapi dia nggak ngerti bagaimana mengelolanya, satu pihak bisa mengelola tapi dia nggak punya modal, berarti kan sama banget di sini kan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not enough. She's a